Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Mujahidul Islami, Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di Ahad pagi ini kita kembali bisa kumpul bersama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keberadaan kita di masjid ini bernilai ibadah. Kita niatkan i'tikaf, kita niatkan thalabul ilmi, dan juga semoga langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini, setiap langkah yang kita ayunkan kaki kita, tangan kita juga bernilai ibadah, serta bumi yang kita pijak menjadi kesaksian pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah syariat kurban, ya. Karena ini sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Tentu perlu kita pengetahuan tentang syariat kurban ini. Dan waktu suruh pada pagi hari ini jatuh pada pukul 5.55, biasa ditambah 10 menit, jadi sampai 6:05. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kemudahan kepada kita semua, Allah berikan ilmu kepada kita semua yang bermanfaat. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mujahidul Islami untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebentar lagi akan masuki bulan haji, maka tema kita pagi hari ini adalah syariat berkorban. Pengertian korban diambil dari kata koruba yakrobu kurbanan, yang artinya mendekati atau menghampiri. Jadi tujuan korban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian secara istilah, korban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.
Jadi pengorbanan itu tidak hanya berbentuk binatang sembelihan, tapi apapun yang kita lakukan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebuah pengorbanan. Nah, kemudian hewan korban itu disebut al-udhiyah. Jadi dalam beberapa ayat itu dalam Al-Qur'an disebut al-udhiyah atau al-adhiyah. Jadi kalau kita bicara ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji itu biasanya disebut al-budnah atau al-udhiyah, ya, yakni sembelihan. Dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha, ya, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan korban, yakni kira-kira jam 7 ke atas. Dan syarat sahnya korban itu adalah ketika selesai sholat id dilaksanakan. Jadi begitu sholat id selesai dilaksanakan, kita langsung sembelih korbannya nggak apa-apa. Tapi kalau belum dilaksanakan sholat idnya, kemudian disembelih korbannya, kata Nabi, man dzabaha qabla sholat. Barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat id dilaksanakan, falyakhud syatan makanaha, maka hendaklah dia mencari kambing lain sebagai penggantinya. Jadi kalau menyembelih sebelum sholat id itu tidak dianggap sebagai korban. Jadi penyembelihannya begitu sholat id selesai salam laksanakan, tidak apa-apa. Karena Pak, ada beberapa tren di kantor-kantor itu berkorban dengan itu kalengan tuh Pak, daging sapi yang sudah dalam bentuk kalengan. Mahal juga, jadi satu kotak itu isi sekitar 40 kaleng atau berapa gitu, 3,5 juta atau 4 juta gitu kira-kira ininya. Cuma yang jadi masalah, ini Idul Adhanya belum nyampe, kalengnya udah ada itu Pak. Terus disembelihnya kapan gitu loh. Ya, kalau disembelihnya tahun lalu kok kayaknya kelamaan gitu kalau dibagi sekarang. Ya, kalau disembelih 2 bulan lalu ya belum korban. Padahal korban itu syarat sahnya adalah selesai sholat id. Nah ini. Maka disebut al-udhiyah atau al-adhiyah diambil dari kata duha. Nah syariat korban ini sendiri sudah ada dari sejak zamannya Nabi Adam. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah menyatakan watlu alaihim, dan ceritakanlah kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, kisah kedua putra Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil. Jadi Nabi Adam, putra dari kedua Bani Adam. Bani itu berarti anak cucu. Nah, di Mekah itu ada patung sepeda Pak ya, tinggi Pak ya. Patung sepeda tinggi, gede tinggi itu. Kalau orang haji umroh biasanya melewati itu patung. Itu orang-orang Arab menyebutnya Darajatu Bani Adam. Darajatu Bani Adam, sepedanya anak cucu Adam. Kita di sini dengarnya kebalik. Darajatu Nabi Adam. Ya, padahal Bani bukan Nabi. Kita akhirnya mendengarnya di sini ceritanya orang-orang Darajatu Nabi Adam. Itu sepedanya Nabi Adam. Lu kok iya Nabi Adam zaman segitu sudah ada sepeda. Jadi kita terbalik satu kata aja sudah, atau satu huruf udah berbeda makna Pak. Bani dengan Nabi itu beda. Kalau Bani itu anak cucu, kalau Nabi itu ya Nabi. Ceritakan kepada mereka kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya,
ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni korbannya Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni korban kakaknya, yakni Qabil. Maka Qabil berkata kepada adiknya, la aqtulannaka, saya akan membunuh kamu. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi korban itu intinya adalah dari hati yang takwa. Kalau mengenai gede dan mahalnya, itu kembali kepada kemampuan. Tapi semuanya kembali pada ketakwaannya. Nah, ketika itu Nabi Adam memerintahkan agar kedua putranya mempersembahkan pengorbanan untuk Allah. Maka untuk Habil, dia mempersembahkan seekor domba yang besar, domba yang terbaik yang ia miliki. Sedangkan Qabil, karena hatinya penuh dengan kedengkian, dia berkorban dengan hasil tanamannya, buah-buahan, tapi yang sudah busuk gitu Pak. Yang sudah nggak layak makan, dia persembahkan. Maka Nabi Adam berkata, siapa yang korbannya disambar oleh api ke langit, maka dialah korbannya yang diterima. Maka Allah menerima korbannya Habil, diangkat ke langit itu domba. Diangkat ke langit, kemudian beberapa ratus tahun kemudian Allah perintahkan kembali pengorbanan kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka pengorbanan itu diperintahkan kembali kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian. Ya. Maka tatkala anak itu yakni Ismail sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama dengan Ibrahim. Ada yang menyebutkan umur yang sanggup itu usia 7 atau 8 tahun. Ketika anak sudah bisa diajak berbicara, diajak diskusi, atau diajak untuk berburu dan sebagainya. Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Jadi mimpi itu tiap malam berturut-turut Pak, dengan mimpi yang sama. Sehingga Nabi Ibrahim merasa ini perintah. Kalau mimpinya sekali mungkin ya kembangnya tidur kali Pak. Ini tiap malam mimpinya berturut-turut seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim memanggil putranya, ya wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim mencoba demokratis gitu Pak ya. Kira-kira anaknya berpendapat apa. Tapi karena ini anak terdidik dengan baik, maka dia menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ismail paham bahwa itu perintah. Karena datangnya mimpi itu berturut-turut. Jadi bapak-bapak kalau mimpi nikah lagi berturut-turut, ceritain sama istri. Ya. Jangan-jangan itu perintah gitu ya. Jadi mimpinya itu berturut-turut sama, dalam malam yang sama, dalam mimpi yang modelnya juga sama. Maka Ismail berkata, laksanakan wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tapi ini Ismail Pak. Kalau anak sekarang Pak, jawab dia Pak. Kenapa nggak bapak aja yang di sebelah yang lebih tua gitu ya. Jadi Ismail jawabannya luar biasa. Maka kemudian karena Ismail sadar itu perintah dan Nabi Ibrahim juga sadar itu perintah, maka dibawalah dia ke padang Mina. Di sepanjang perjalanan iblis berusaha mencegah itu. Maka iblis dalam wujud manusia menyarankan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, itu anakmu satu-satunya, kenapa harus kau sembelih? Maka Ibrahim sadar bahwa ini adalah iblis
yang mencoba menghalang-halangi dia. Maka diambillah 7 butir batu, dilemparkan kepada iblis. Rajman lisyayatin waridon lirrahman. Lemparan buat para setan dan keridoan hanya untuk Ar-Rahman. Maka iblis pergi karena dilempar dengan batu. Makanya Pak, kalau dalam iman kita, kalau Bapak melihat ada setan dalam wujud yang terlihat, itu kondisi dia yang paling lemah. Maka boleh kita lempar dengan batu atau kita pukul. Itu kondisi dia terlemah. Ya. Dan bisa dibunuh dalam kondisi seperti itu. Cuman yang ada mau kita kadang lari Pak ya. Lihat kepala doang gitu, lari kita. Kalau Umar dikejar oleh Umar bin Khattab itu. Khalid bin Walid pernah mengejar jin dalam wujud yang tampak dikejar Pak. Kalau kita pingsan duluan Pak ya. Yang seperti itu harus dilawan. Maka Ibrahim pun melawan. Dia ambil batu, dia lempar. Kemudian Ibrahim gak berhasil dibujuk. Dia datang kepada Hajar. Jadi nama istri Nabi Ibrahim itu Hajar dan Sarah. Cuman kalau di Indonesia ditambahin Siti Pak. Siti itu asal kata dari Sayyidati. Sayyidati itu artinya tuan putri. Cuman orang Indonesia bilang Sayyidati kepanjangan. Disingkatlah jadi Siti. Ya. Siti. Jadi semuanya dikasih Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ya. Padahal namanya ya Aisyah saja. Khadijah saja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi Sayyidati maksudnya adalah tuan putri. Maka datang kepada Hajar dan dia membujuk Hajar agar mencegah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Maka Hajar tahu ini adalah iblis. Dia ambil batu 7 butir, dia lemparkan. Rajman lisyayatin waridan lirrahman. Lemparan buat para setan dan keridoan hanya untuk Ar-Rahman. Tidak berhasil. Maka dia membujuk Ismail. Wahai Ismail, jangan mau disembelih. Kamu kan masih kecil, masih muda. Mending bapak kamu aja yang udah tua disembelih. Ya. Maka Ismail pun mengambil batu. Dia lemparkan 7 kali itu. Rajman lisyayatin waridon lirrahman. Lemparan buat para setan dan keridoan buat Ar-Rahman. Maka prosesi ini kemudian diabadikan dalam prosesi haji yang dinamakan lempar jumroh. Makanya orang lempar jumroh itu kadang mungkin lihat setan kan Pak ya. Saking gedeknya sandalnya juga dilepas tuh kan. Dilemparin juga itu. Ya. Begitu melempar pakai sandal, balik sandalnya ke muka dia. Pok ya. Ada tulisannya, sesama iblis dilarang saling melempar gitu ya. Maka ya udah pakai batu-batu aja. Ini orang kadang sandal-sandal dilempar Pak. Ya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya, Bismillahi Allahu Akbar, terputuslah leher. Tapi ternyata leher itu bukan lehernya Ismail, tapi leher seekor domba yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril dari langit, diturunkan untuk menggantikan posisi Ismail. Kemudian disebutkan oleh Jibril, Ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan engkau telah melaksanakan perintah. Maka melihat putranya selamat, maka Ibrahim alaihissalam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sejak itu setiap pengorbanan kita diperintahkan untuk bertakbir. Domba dari mana itu? Domba yang diturunkan dari langit adalah domba yang dulu pernah dikorbankan oleh putranya Nabi Adam. Diangkat ke langit, kemudian beberapa ratus tahun kemudian diturunkan kembali untuk menggantikan posisi Ismail. Dan begitulah Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Domba itu diangkat, disimpan dalam kurun waktu yang lama,
diturunkan kembali menggantikan posisi Ismail. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat ke langit dengan jasadnya, diwafatkan dalam artian ditidurkan di langit pertama, kemudian nanti akan diturunkan di akhir zaman. Ya, untuk mematahkan kayu-kayu salib, untuk membunuh babi, bahwa beliau tidak pernah menghalalkan babi, kemudian untuk membunuh Dajjal dan menghapus pajak. Ini Nabi Isa diangkat ke langit dengan jasadnya, disimpan, kemudian nanti akan diturunkan kembali. Dan tidak pernah tua itu Nabi Isa. Dalam usianya antara 30 atau 33 tahun. Allah pernah menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Kemudian Allah munculkan kembali itu setelah 309 tahun. Dan mereka tidak pernah berubah menjadi tua. Mereka tetap muda dalam postur mereka yang tidak menjadi kurus atau gemuk. Biasa aja, bahkan mereka merasakan labisna yauman au ba'da yaum. Kayaknya kita ini tidur cuman sehari atau setengah hari aja. Padahal mereka telah ditidurkan selama 309 tahun. Allah pernah menidurkan seorang remaja namanya Uzair pada zaman Bani Israel. Ditidurkan selama 100 tahun. Dia tertidur. Dia begitu bangun tidak ada berubah dari dia. Seperti sedia kala. Begitu bangun karena tidak ada perubahan dalam dirinya, dia merasakan labistu yauman au ba'da yaum. Kayaknya aku telah tertidur selama sehari atau hanya setengah hari. Begitu melihat keledainya udah jadi tulang belulang. Heran dia, berapa lama saya tidur nih? Kok keledai saya sudah jadi tulang belulang? Maka begitu dia pulang ke kampungnya, tak ada satupun orang yang dia kenal. Semuanya udah jadi tua. Sampai kemudian ada seorang wanita tua, nenek-nenek, yang dia mengenali Uzair. Wahai Uzair, engkau adalah Uzair. Kok engkau masih muda? Memang nenek ini siapa? Saya adalah wanita yang dulu merawat engkau. Maka aku kenal kau. Kau hilang 100 tahun. 100 tahun Pak. Hilang. Kemudian bangkit kembali dalam keadaan tidak ada perubahan. Nah seperti itulah Allah akan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Maka Allah turunkan domba itu untuk menggantikan posisi Ismail. Maka setelah itu pengorbanan dalam bentuk binatang, baik itu kambing, sapi, ataupun kerbau atau onta. Hukum korban adalah sunnah muakkadah. Hukum korban sunnah muakkad bagi umat Muhammad. Tapi korban itu menjadi wajib bagi Rasulullah. Ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk berkorban, sedangkan korban itu bagi kalian umat Muhammad hukumnya sunnah. Yang dalam fikih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Ya. Kemudian kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Darqutni, kutiba alayyan nahar walaysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan kepadaku, yakni kepada Nabi untuk berkorban, dan korban itu tidak wajib atas kalian. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan Nabi tiap tahun berkorban, Kak. Syariat korban itu kan setelah Nabi kira-kira 2 tahun berada di Madinah. Ya. Kenapa Nabi bisa berkorban tiap tahun? Karena dari hasil rampasan perang itu ada 1/5 yang itu akan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. 1/5-nya. Misalnya begini Pak. Dalam pertempuran dapat kambing 100 ekor misalnya. Nah dari 100 ekor itu 1/5-nya disisihkan. Nah 1/5-nya kira-kira 20 ekor Pak ya. 20 ekor itu disisihkan. Nah yang 20 ekor ini akan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya dan keluarganya. Jadi untuk keluarga Nabi dan kepentingan untuk di jalan Allah. Maka Nabi akan menggunakan yang 20 ekor ini selama setahun. Sehingga Nabi bisa berkorban.
Dari 20 ekor ini Nabi bisa berkorban 1 atau 2 ekor. Dan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya akan digunakan. Ya. Dari yang 20 ekor. Setelah setahun, maka sisa dari 20 ekor ini misalnya tersisa 15 ekor misalnya. Dalam setahun, yang kepakai 5 misalnya. Maka yang 15 ekor setelah setahun akan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Susunya akan diperah dan dibagikan gratis. Kalau domba itu disembelih, dagingnya akan dibagikan gratis kepada kaum muslimin. Setelah 1 tahun digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Begitu terus, setiap ada harta rampasan perang, dapat onta 100 ekor. Maka yang 20 ekor akan disisihkan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Setelah setahun sisa berapa ekor, misalnya tersisa 10 ekor, maka 10 ekor ini akan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Dan dibagikan secara cuma. Nah inilah kenapa Nabi itu setiap tahun bisa berkorban. Karena ada harta rampasan perang tadi. Sehingga setiap tahun Nabi berkorban. Nah, sedangkan kaum muslimin sesuai dengan kemampuan mereka. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dam la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan korban. Jadi amalan yang terbaik adalah menyembelih hewan korban. Sesungguhnya hewan korban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, maka pahalanya telah diterima di sisi Allah. Jadi ketika kita menyembelih itu karena Allah, sebelum darahnya jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah. Korbannya sudah diterima oleh Allah dan pahalanya sampai kepada kita. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Jadi yang Allah kasih kemampuan untuk berkorban, bersyukur. Yang tidak mampu membantu orang yang berkorban. Ini udah bantu kagak, korban kagak, giliran dapat. Dia bilang begini, masa cuma segini dikit amat begitu Pak ya. Di korban kagak, bantu kagak. Tapi wah masa sedikit panitia korupsi nih gitu ya. Ada yang begitu. Kalau Anda tidak bisa membantu, tidak korban juga, justru sudah diterima apa yang dapat. Kadang kan Pak ya, kita mau panitia nih, sapinya belum ketemu berapa, kambingnya belum ketemu berapa, mustahiknya ketahuan Pak, 800 orang ya. Mustahiknya 800 orang, bulan. Kambingnya belum ketahuan. Ya, sapinya belum ketahuan. Maka ada berapapun yang diterima. Syukuri ya. Adapun bagi orang yang memiliki kemampuan pada hari tersebut untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, maka perbuatan tersebut tidak disukai oleh Rasulullah. Memang sih tidak diancam dosa, tidak diancam neraka. Tapi kalau kita mampu berkorban tapi nggak mau, maka kata Nabi, man indahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Dia punya kemampuan untuk membeli hewan korban tapi nggak mau ya, enggan. Maka kata Nabi, nggak usah dekat-dekat tempat sholatku. Artinya apa? Nabi nggak suka. Ya, Nabi nggak suka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pada dasarnya korban itu disunahkan kepada orang yang masih hidup. Jadi sunnahnya korban kepada orang yang masih hidup. Orang yang berakal. Orang yang sudah akil balik.
Maka anak kecil yang umur setahun, umur 6 bulan, dia tidak disunahkan untuk berkorban. Maka ada baiknya tetap atas nama yang sudah balik. Ya. Orang yang merdeka, bukan budak. Budak tidak disunahkan untuk berkorban, tidak diwajibkan pulang. Ya. Dan mempunyai kemampuan pada hari itu, maksudnya minimal pada hari raya korbannya dan 3 hari tasriknya itu dia punya kemampuan. Bisa jadi seseorang pada hari raya korban dia belum ada rezeki. Begitu hari tasrik pertama, hari tasrik kedua dia ada rezeki, sehingga dia bisa membeli hewan korban. Laksanakan sampai hari tasrik ketiga ba'da asar. Ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana korban itu kan untuk orang yang masih hidup. Bagaimana kalau ada orang berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia? Maka di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, wajib hukumnya berkorban atas nama yang meninggal dunia. Kalau ada wasiat atau nadar dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada wasiat, ada nadar, wajib dilaksanakan. Misalnya ada seorang bapak-bapak, dia pesan sama anaknya, nak, kalau bapak meninggal sebelum hari raya korban, tolong korbanlah atas nama bapak dengan seekor kambing yang besar. Itu duitnya sudah bapak siapin, di bawah pakaian bapak di lemari ada uang 5 juta. Maka wajib itu dilaksanakan kalau bapaknya meninggal sebelum Idul Adha. Wajib dilaksanakan. Jangan kemudian wah bapak meninggal ini beli HP baru aja. Dia beli HP ya. Wajib itu dilaksanakan. Apalagi kalau dia berwasiat, hartanya ada. Yang nggak boleh itu wasiat tapi hartanya nggak ada, Pak. Nah, tolong nanti kalau bapak meninggal, kau sembelihlah sapi yang seberat 1,5 ton. Ya. Duitnya Pak, ya nggak tahu, kau cari sendirilah. Wah ini kasihan ahli warisnya. Ya. Jadi kalau berwasiat, hendaklah yang ada hartanya, jangan asal wasiat. Nah, kemudian atau nadar dari orang yang meninggal dunia, dia bernadar. Nah, kalau tanah bapak yang ada di Jonggol itu laku, bapak ingin korban seekor sapi. Ternyata laku Pak, sebelum Idul Adha laku 10 miliar misalnya. Kaget lihat duit 10 miliar mati Pak. Ya. Akhirnya wajib itu dilaksanakan. Belikan seekor sapi, ya terserah, yang penting seekor sapi, mau gede mau sedang terserah. Yang penting karena nadar laksanakan. Maka wajib hukumnya berkorban kalau ada wasiat atau nadar dari orang yang meninggal dunia. Yang kedua, disunahkan berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada niat atau ada ucapan dari yang meninggal dunia. Jadi mungkin Bapak pernah mendengar orang tua mengatakan, aduh kalau Bapak punya duit nih, pingin sekali korban. Ternyata seumur hidupnya nggak mampu berkorban karena kondisi ekonomi. Terus satu ketika anaknya diangkat nih jadi menteri misalnya ya, atau anaknya jadi presiden atau jadi Panglima ABRI, tiba-tiba ingat, oh iya bapak saya dulu pernah punya keinginan untuk berkorban. Ibu saya juga begitu. Dia mendengar langsung atau dia ngomong memang di depan anak-anaknya. Maka laksanakan, disunahkan kita berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau mereka pernah punya niat atau pernah punya keinginan. Yang ketiga, bagaimana kalau yang meninggal dunia tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada ucapan atau tidak ada niat? Maka di sini terjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi menyatakan tidak perlu kita berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat dan tidak ada ucapan. Lebih baik atas nama yang masih hidup. Jadi kalau memang bapak ibu kita tidak pernah
bernadar, tidak pernah ngomong, ya sudah, nggak usah kita berkorban atas nama mereka. Tapi boleh kita berkorban atas nama kita yang masih hidup, tapi dalam penyembelihannya kita sertakan doa buat keluarga kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu selalu berkorban atas nama beliau, tapi dalam penyembelihannya Nabi menyertakan doa buat keluarga. Jadi 1 ekor kambing tetap atas nama Nabi, tapi dalam penyembelihannya beliau menyertakan doa buat keluarga. Ini yang diucapkan oleh Nabi, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Sehingga keluarga Nabi yang tidak mampu berkorban mendapatkan kebaikannya. Umat Nabi yang tidak mampu berkorban mendapatkan kebaikannya. Ya, Nabi mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Ya, jadi kalau misalnya kita berkorban, nama kita misalnya Samsul, ya udah berdoa Allahumma taqabbal min Samsul wa ali Samsul. Gak usah ditambahi wa min ummati Samsul. Jangan, ntar kita dikira nabi lagi ya. Jadi boleh berkorban atas nama yang masih hidup, tapi menyertakan doa untuk keluarga. Sehingga para ulama sepakat, siapapun yang berkorban atas nama dirinya, kemudian dia menyertakan doa untuk keluarga, maka dia yang berkorban dan keluarganya akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari korban yang ia lakukan. Baik keluarga yang masih hidup yang tidak mampu, atau keluarga yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menyatakan boleh atau mubah berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia walaupun tidak ada wasiat, tidak ada niat, dan tidak ada ucapan. Tapi jangan itu dianggap sebagai sunnah, hanya mubah saja. Lakinnaha laisat minas sunnah, tapi itu tidak termasuk sunnah kata Imam Ahmad. Tapi intinya jangan kemudian diwajibkan atau dianggap sebagai sunnah, hanya mubah saja boleh. Ya, ini. Kemudian berkorban dengan cara patungan. Tapi para ulama sepakat bahwa korban dengan cara patungan ini sifatnya darurat. Karena hakikat korban adalah 1 ekor kambing atas nama 1 orang. Sedangkan sapi atas nama 7 orang dengan cara patungan. Onta juga begitu, atas nama 7 orang dengan cara patungan. Nabi menyatakan seekor domba yang besar atas nama 1 orang itu lebih baik daripada 1 ekor sapi atas nama 7 orang. Jadi 1 ekor domba yang besar itu lebih baik daripada sapi atas nama 7 orang. Tapi 1 ekor sapi atas nama 1 orang itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik. Udahlah, saya sapi beli sendiri di sana, nggak apa-apa. Cuman memang patungan supaya tidak memberatkan. Jadi sekali lagi, korban dengan cara patungan ini sifatnya darurat. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, bahwa kondisi ketika itu Rasul dalam perjalanan. Dari Abul Aswad As-Sulami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ketika itu kami bertuju bersama Rasulullah. Jadi bertuju bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, dan kami mendapati hari raya Idul Adha, maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan setiap orang 1 dirham. Ada yang menyebutkan 1 dirham itu 300.000 Pak. Jadi karena Nabi itu kan wajib berkorban Pak, sedangkan beliau itu dalam kondisi musafir. Ya, dulu kan tidak bawa ATM Pak ya. Kalau sekarang kan musafir ATM-nya dibawa gitu ya.
Kalau dulu kan apa yang dibawa aja uang yang ada. Maka kalau Nabi beli sendiri kurang. Karena Nabi wajib berkorban. Sehingga Nabi mengajak para sahabat untuk patungan. Ya, ngumpulkan satu orang 1 dirham. Terkumpullah 7 dirham. Yang kalau uang kita itu sekitar 2.100.000. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Jadi pas 7 dirham. Kami berkata, wahai Rasulullah, harganya mahal bagi kami. Jadi karena 7 dirham itu habis, sahabat merasa ini mahal buat kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menghibur supaya mereka tidak merasa kehabisan uangnya. Sesungguhnya yang paling utama dari korban adalah yang paling mahal dan yang paling gemuk. Nah, paling mahal dan paling gemuk itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya uang 5 juta, terus kita belikan kambing 4,5 juta, sisa uangnya kita gunakan untuk biaya potong, biaya beli plastik, biaya beli ini dan sebagainya. Maka itu yang terbaik sudah. Yang paling mahal dan paling gemuk sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita punya uang 500 juta, beli sapi harganya 10 juta, pelit itu Pak. Ya. Kalau kita punya uang 500 juta, beli sapi yang 50 juta lah. Atau yang 60 juta, nah itu sedang. Yang paling mahal sesuai dengan kemampuan. Kemudian Rasulullah memerintahkan pada kami, masing-masing orang memegang 4 kaki. Karena 7 orang itu. 2 orang memegang tanduknya, sedangkan yang ke-7 yakni Rasulullah menyembelihnya. Kemudian kami semua bertakbir. Ya, jadi karena ini kondisi darurat, maka boleh patungan. Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'i, ulama-ulama dari kalangan Syafi'i membolehkan mengajak anak-anak didik, anak-anak sekolah untuk patungan untuk berkorban. Tujuannya untuk mengajari mereka agar tumbuh jiwa untuk berkorban. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan nggak usah ngapain, tapi diperbolehkan. Sebagian ulama itu untuk pendidikan diperbolehkan. Ya, tapi namanya atas nama siapa ya? Sebut aja Allahumma taqabbal minna wa alina. Ya Allah terima korban dari kami. Ya. Dari kami. Gak usah sebut satu-satu. Kalau patungan 100 orang kelamaan ya. Jadi kalau di sekolah itu kan memang patungan Pak anak-anak. Di sekolah, di mana, instansi aja ada yang patungan. Ya. Tapi kalau kayak di pabrik itu buru-buru pabrik patungan kadang Pak. Karena mereka kalau sendiri nggak bisa. Tapi ada yang mampu. Sendiri misalnya, bos-bosnya misalnya, saya sendiri nih, sehingga nyembelihlah berapa ekor kambing di pabrik itu dimakan bareng-bareng, nggak apa-apa. Ya. Islam tuh melihat sesuai dengan kemampuan, walaupun syariatnya tetap ada. Maka korban yang terbaik adalah yang paling gemuk dan paling mahal. Kalau sapinya kayak gini kan mantap Pak. Ya. Ini kayaknya ada 300 jutanya kalau ini Pak ya. Nah ini korban yang terbaik, yang paling gemuk dan paling mahal. Ini juga domba yang luar biasa ini ya. Kalau yang ini bisa 50 jutaan nih Pak ya. Apalagi ekornya begitu tuh, ya, buat sop buntut mantep gitu ya. Ya. Intinya kata Nabi, korban yang terbaik adalah yang paling gemuk dan paling mahal. Kemudian siapa saja yang boleh menerima dan memakan daging korban? Dalam surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dari korbanmu. Jadi yang berkorban boleh mendapatkan bagiannya. Ya. Dan berikan makan kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Dan orang-orang yang mampu boleh juga dikasih. Wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta-minta. Ya. Ibnu Abbas berkata, al-qani
berarti orang yang menganggap cukup dengan apa yang kamu berikan dan dia tetap di rumahnya. Jadi ada orang-orang yang memang nggak bantuin ke panitia, dia di rumah aja karena tiap hari sudah biasa makan daging. Itu aja boleh dikasih, ya. Apalagi al-mu'tar. Al-mu'tar berarti orang yang datang kepadamu dan bergabung denganmu agar kamu memberinya daging, tapi dia tidak memintanya. Jadi al-mu'tar ini dia datang, bantuin panitia, bantuin ngangkat ini, bungkusi, nimbang dan sebagainya. Tapi dia pingin, cuman dia nggak ngomong. Ya, dia menjaga dirinya. Kan ada orang bantuin tapi grege Pak. Bantuin tapi panitia dicolek-colekin nih. Gue minta torpedo ya. 6 aja 6. Sama kepala kambing 3 deh. Sama kaki berapa kayak 8 atau apa. Bantuin tapi grege Pak. Jangan lupa ya kasih hati juga ya. Kalau bisa kasih lemaknya juga. Jadi grege. Bantuin aja. Apa yang dikasih oleh panitia diterima. Ya. Ya, karena ada juga yang bantuin tapi begitu Pak. Bantuin torpedo kantongin, kaki kantongin, kepala kantongin. Itu menyolong. Jangan. Kalau mau bantuin aja. Nanti perkara nanti panitia akan memberikan, biasanya kan panitia begini, siapa yang mau torpedo? Saya mau deh gitu. Catat namanya, nggak apa-apa. Saya mau deh kepala gitu. Tapi bantuin, jangan mau doang tapi nontonin aja ya. Karena ada tipe orang yang bantuin bak kresek dia Pak dari rumah Pak. Udah siap-siap. Ya. Maka al-mu'tar adalah orang yang datang bantu, dia menginginkan daging tapi dia tidak memintanya. Ya. Maka ayat ini sebagian para ulama menyatakan hewan korban itu boleh dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang yang mampu, sepertiga untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya, jadi boleh dibagi menjadi 3 bagian. Tapi kalau di tempat kita itu ya kembali ke panitia. Biasanya yang berkorban tidak dikasih sepertiga karena sepertiga itu banyak Pak. Yang berkorban dikasih kurang dari sepertiga. Kalau dia berkorban kambing ya kita berikan paha belakang dengan potongan yang besar. Ya, kita berikan kepada dia. Kalau sapi kita potongkan paha belakang dengan potongan yang besar, kemudian satu paha itu dikeset, dikeluarkan dari tulangnya, kemudian dipotong menjadi 7 bagian. Walaupun itu sebenarnya kurang dari sepertiga, tapi kesepakatan kita begitu. Kenapa? Karena mustahiknya lebih banyak Pak, ya, daripada yang berkorban. Kalau zaman Nabi itu kan orang masing-masing berkorban Pak. Tiap rumah masing-masing, ya, tiap rumah masing-masing berkorban. Adanya panitia itu kan setelah kebelakangan ini, setelah tidak semua orang bisa menyembelih, tidak semua orang kemudian mau repot gitu ya, sehingga kemudian adalah panitia. Maka harus ada kesepakatan antara panitia dengan yang berkorban. Dan kita ada kesepakatan, Bapak, Ibu, dari penyembelihan sapi pertama dan kambing pertama, kita akan ambil sebagian dagingnya untuk dimasak untuk panitia untuk makan siang. Sepakat, yang berkorban sepakat, panitia juga sepakat dari sapi yang dipotong pertama. Makanya kita libatkan ibu-ibu. Jadi begitu sapi pertama dipotong, kita ambil sebagian dagingnya, kemudian kambing juga kita ambil sebagian dagingnya, dimasak. Sehingga duhur kita sudah bisa menikmati apa yang sudah kita sembelih. Tapi itu kesepakatan. Yang berkorban harus tahu. Kita pun panitia juga memberitahu dan kemudian menjadi umum. Karena pernah Pak, kita melakukan seperti itu, ada yang protes. Yang protes itu yang nggak korban juga. Apa ini hewan korban diambil dagingnya buat makan bareng, tapi dia ikut makan gitu loh. Cuman ngoceh gitu loh. Dia nggak tahu bahwa kita dari awal sudah ada kesepakatan antara kita dengan
berkorban, bahwa setiap sapi yang pertama dipotong dan kambing pertama dipotong akan diambil sebagian dagingnya untuk kepentingan orang-orang yang datang membantu dalam pelaksanaan pengorbanan itu. Nah, ini jadi ya itulah, kadang yang rese itu yang korban kagak, ngerti syariat juga enggak, ngaji ya enggak. Itu yang kadang banyak omong, Pak, ya. Kalau ada Umar tuh ditabok gitu, Pak. Iya, kalau ada Umar tuh. Nah, kemudian berikutnya berkorban tapi belum akikoh. Ini sering jadi pertanyaan. Ustadz, saya ingin korban tapi saya belum pernah akikoh. Nah, bagaimana? Menurut pandangan sebagian ulama, jika kita belum diakikohi oleh orang tua kita, maka boleh melakukan korban sekaligus dengan niat menutupi akikoh atau sebaliknya. Di antara ulama yang membolehkan penggabungan korban dengan akikoh asalnya adalah dari Imam Ahmad bin Hambal atau dari pendapat para ulama Hanafiyah, ulama-ulama yang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, atau pendapat dari Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini kalau tidak salah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah lah yang merawat Hasan Al-Basri itu. Sehingga dari kecil sudah mondar-mandir di rumah Nabi. Tapi karena Hasan ini kemudian pindah ke Basrah, sehingga dia menjadikan namanya Hasan Al-Basri. Kalau dia pindah ke Arman, Hasan Al-Armani, Pak. Ya. Kalau pindah ke Depok, Hasan Al-Depoki. Nah, jadi kadang para ulama itu menisbatkan nama belakangnya dengan nama kota atau tempat tinggalnya. Nah, Hasan Al-Basri membolehkan siapa yang berkorban maka dia telah menutupi akikoh yang dulu tidak mampu dilaksanakan oleh orang tuanya. Ya. Atau pendapat dari Muhammad bin Sirin dan Qatadah. Ya. Imam Hasan Al-Basri berkata, jika seorang anak ingin disyukuri dengan korban, maka korban tersebut bisa digabung dengan niat menutup akikoh yang dulu tidak mampu dilaksanakan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian Hisham dan Ibnu Syirim menyatakan tetap terhitung sah jika korban digabungkan dengan niat menutupi akikoh. Jadi sebagian para ulama menyatakan kalau orang tua dulu tidak mampu berakikoh untuk anaknya, maka kemudian dia mampu berkorban, maka korban yang ia lakukan telah menutupi akikoh yang dulu tidak mampu dilaksanakan oleh orang tua kita. Karena ada sebagian orang menganggap akikoh itu wajib, Pak. Padahal akikoh itu sunnah muakkad hukumnya. Tapi sebagian ada yang mewajibkan, bahkan saking diwajibkan, orang mati pun kalau belum diakikohi, wajib diakikohi. Begitu, Pak. Dalilnya nggak ada, cuman karena menjadi wajib sehingga kadang orang jadi berat gitu. Coba kalau akikoh itu wajib, orang tua kita di kampung tuh dosa semua, Pak. Iya bener. Saya aja nanya sama bapak saya, Pak, aku biar diakikohi, Pak. Apa jawab bapak? Wis mikiri akikoh le, ya. Wis iso bayar dukun beranak, wis alhamdulillah gitu ya. Kita aja lahirnya bukan ke bidan, Pak, dukun beranak, Pak. Jadi dukun beranaknya itu didatangkan ke rumah, bantuin ibu kita lahiran. Wis bisa ngasih mereka ongkos pulang, sama ngasih beras, sama ngasih seadanya minyak ya. Itu wis syukur le, wis mikiri akikoh kata bapak ya. Kata bapak apa? Lan mane ya bapak durung ngaji biyen le. Begitu ya. Bapak dulu belum ngaji jadi nggak paham tentang akikoh. Di kampung saya tuh jarang dulu orang akikoh tuh jarang. Selapan, Pak. Selapan tuh umur hari ke-30 apa 40 gitu. Ya, pokoknya itulah. Setelah kita beberapa hari ya. Itu pun selapan nggak ada daging kambing, Pak. Urap sama tempe, sama tahu, sama telur setengah, Pak. Sama sambal. Ya, itu sudah terbaik zaman kita, Pak. Kemampuan orang tua kita udah segitu. Ya. Maka seandainya akikoh itu wajib, dosa semua itu orang-orang kampung. Ya. Tapi ketika mereka berkorban, tertutup itu semua akikoh yang dulu tidak mereka lakukan.
Tapi alhamdulillah kalau sekarang nih saya lihat, jadi dari dulu saya kecil sampai saya SMA belum pernah saya melihat ada orang akikoh di kampung saya. Tapi setelah saya sekarang nih kembali itu sudah mulai banyak yang akikoh karena udah mulai paham agama ya. Sekarang anak-anak muda sekarang selain perekonomian sudah bagus ya, dan mereka punya pemahaman agama. Kalau bapak-bapak kita perekonomiannya memang kurang bagus, gak paham juga tentang agama. Wong saya nanya, bapak itu mulai ngaji umur piro sih pak ya? Yes, umur 45-an dah kata ya. Jadi 45 itu baru mulai mau ngaji. Sebelumnya mah, yes pokoknya sholat gitu pak ya. Orang kampung dulu gitu, yang penting kan, yang penting lah sholat. Nah baru mulai paham agama ini begini setelah itu. Baik, kesimpulan terakhir nih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang tidak membolehkan, ada yang memang nggak bolehkan, tapi ini sebagian kecil. Tetapi ada juga yang membolehkannya, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram. Beliau menyatakan, jika ingin mengikuti pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila penyembelihan bertepatan waktu kurban, maka cukup diniatkan kurban saja. Ini akan mencukupi tuntunan sunnah akikoh yang dulu tidak mampu dilaksanakan. Karena dulu pernah terjadi pak di Petojo, ada seorang Cina masuk Islam. Kebetulan dia kaya raya pak. Cina masuk Islam, waktunya berkorban, semangat dong dia. Wah ini korban pertama saya. Dia belilah 2 ekor kambing gede-gede pak. Dibawa ke panitia masjid. Sama panitia yang diginiin, ente sudah akikoh belum? Ya namanya orang baru masuk Islam ya. Akikoh apaan akikoh? Dulu waktu ente kecil sama bapak ibunya disembelihin 2 ekor kambing. Dia jawab, gimana mereka paham akikoh, orang mereka juga bukan Islam. Ya. Iya berarti ini buat akikoh kata dia. Akhirnya tuh disembelih buat akikoh pak. Disembelih itu kambing buat akikoh. Udahlah buat setelah akikoh selesai. Ya untungnya namanya orang kaya ya nggak masalah buat dia. Malam takbiran dia beli lagi tuh kambing 2 ekor buat korban. Ya kaya sih nggak apa-apa, cuman kan kasihan juga gitu loh. Ya harusnya dengan dia berkorban itu sudah ketutup akikohnya, jadi 2 kali. Ya nggak apa-apa sih, saya ikut-ikut makan akikohnya juga soalnya. Cuman kasihan juga gitu loh. Akhirnya nanya, Pak Ustadz, memang harus begitu Pak Ustadz? Ya enggak, sebenarnya kalau ente langsung korban saja, itu sudah ketutup akikoh ente. Lagian kan bapak ibu ente kan bukan Muslim, gak ada sunnahnya, gak ada kewajibannya. Iya itu ngawur tuh panitia gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, kaya kok ya. Baik, sampai di situ Pak. Kalau ada pertanyaan atau apa, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Mujahid yang telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sehubungan dengan waktu suruh sudah tiba ya. Kita sama-sama akan melaksanakan sholat suruh. Sekali lagi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentu dari ibadah-ibadah juga yang lain. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.